Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mandi wajib Ustadz Adi Hidayat tanpa niat, sah atau tidak. Jadi teman-teman ada yang bertanya, mandi wajib Ustadz Adi Hidayat tanpa niat sah apa tidak? Nah, ini akan kita jawab teman-teman, dan kita akan bacakan langsung hadis langsung dari Aisyah radhiyallahu anha yang sempat dibacakan oleh beliau dalam video di channel beliau Ustadz Adi Hidayat. Nah, seperti apa penjelasannya, benar atau salah, bagaimana urutan-urutannya? Nah, ini akan kita jawab. Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib. Salah satu yang viral yang mungkin bisa menyamai views dari video ini adalah tata cara mandi wajib dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya, yang nyari Ustadz Adi Hidayat niat mandi wajib, karena teman-teman melihat videonya itu tanpa niat sama sekali. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita akan bahas dulu hadisnya ya. Jadi hadisnya, setelah itu kita akan bahas penjelasan soal niatnya, kenapa tidak ada niatnya, bagaimana dalam pandangan mazhab. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah idza tasala minal janabati. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, yabda'u fayaksilu yadaihi. Jadi beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Jadi itu yang pertama yang dilakukan Rasulullah. Kemudian summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian yang ketiga adalah fayaksilu farjahu. Lalu ia mencuci kemaluannya. Nah, itu yang ketiga. Summa yatawaddau. Kemudian beliau berwudu. Jadi wudu ini wudu sebagaimana biasanya. Dan selanjutnya adalah summa ya'khuzul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Jadi setelah berwudu, kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya. Itu yang kita buat juga di video paling populer di channel ini, teman-teman. Kemudian summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Dan kemudian beliau apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah, beliau menyiram kepalanya 3 kali. Jadi menyela-nyela rambut dulu, baru kemudian setelah basah sempurna beliau menyiram kepalanya 3 kali. Kemudian summa afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air. Summa ghasala rijlaini. Dan yang terakhir adalah beliau mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu dia 8 urutan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, di mana niatnya? Kenapa tidak ada niat dalam hadis ini? Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa yang namanya hadis soal mandi wajib itu tidak dari satu sumber, bisa dari sumber lain, diantaranya dari istri beliau yang lainnya juga ada. Dan kita akan bahas di sini di mana niatnya. Kenapa penjelasan Ustadz Adi Hidayat tidak memasukkan niat? Jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau teman-teman ikut mazhab Hanafi, mandi wajib tanpa niat itu sah. Karena dalam mazhab Hanafi, niat itu dimasukkan dalam kategori sunnah. Lalu kemudian di dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, niat itu adalah wajib. Lalu pertanyaannya, kenapa wajib padahal dalam hadis tidak ada? Jadi teman-teman harus tahu bahwa ulama yang menentukan wajib dan sahih itu tidak bersumber dari satu hadis. Sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kalau teman-teman berpatokan pada satu hadis saja, tidak dengan hadis soal niat ini, maka bisa saja teman-teman ikut mazhab Hanafi bahwa mandi wajib tidak harus menggunakan niat, karena niat itu dalam hati. Jadi teman-teman tidak harus diutarakan, saya mau pergi mandi ke kamar mandi, saya maunya mandi wajib. Nah, itu dalam hati teman-teman seperti itu. Nah, pada saat teman-teman mandi wajib, ya itu berarti sudah mandi wajib. Nah, itu maksudnya kenapa mazhab Hanafi tidak memasukkan niat dalam urutan-urutan tata cara mandi wajib atau praktek mandi junub yang sah dan benar. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu memasukkan niat karena tidak hanya berpatokan pada satu sumber hadis saja, tapi ini adalah rangkuman yang kemudian diputuskan hukumnya adalah wajib membaca niat. Jadi itu penjelasan lengkapnya. Jadi kalau teman-teman Ustadz tadi hidayat niat mandi wajibnya apa, tidak disebutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu mandi wajibnya niatnya harus seperti apa? Nah, teman-teman, itu sudah kita jelaskan. Kalau teman-teman belum bisa hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah juga bisa. Dan usahakan kalau dalam WC jangan dikeraskan suaranya kalau menyebut nama Allah, karena itu makruh, bukan haram, makruh hukumnya. Dan bisa juga teman-teman baca di luar WC, tapi setelah membaca itu jangan diantarai dengan aktivitas lain. Jadi harus setelah niat di luar WC, masuk WC langsung mandi wajib. Jangan lakukan hal-hal lain, misalnya setelah niat pergi nonton TV dulu. Nah, itu niatnya tidak sah lagi. Jadi teman-teman harus mengulang niatnya. Jadi itu pertanyaan sederhananya. Kontroversi soal tata cara mandi wajib Ustadz tadi hidayat itu tidak salah, tapi itu langsung menggunakan hadis. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tata caranya yang lebih lengkap, sebaiknya menurut saya gunakan dari mazhab berdasarkan tata cara yang diajarkan. Dan dalam kita sebagai orang Indonesia, maka umumnya menggunakan mazhab Syafi'i, yaitu wajib menggunakan niat sebelum menyiram kepala. Jadi setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan, berwudu, sela-sela air di rambut, baru kemudian niat dan menyiram ke seluruh tubuh. Itu dia penjelasan lengkapnya teman-teman. Jangan bingung lagi setelah ini. Tapi kalau masih bingung, silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.